Qatar menempati urutan pertama peringkat negara dengan penghasilan per kapita tertinggi di dunia. Lalu, bagaimana pertumbuhan ekonomi Qatar bisa mencapai posisi seperti sekarang? Ekonomi Qatar pada awalnya berfokus pada perikanan dan mutiara. Kemudian jatuh pada tahun 1920-an saat Jepang mulai membudidayakan mutiara. Pada tahun 1938, terjadi perubahan sektor ekonomi yang meluas di daerah Qatar setelah adanya penemuan simpanan minyak bumi. Perubahan fokus sektor perekonomian bermulai ketika dilakukan pengeboran di Dukan nomor 1 pada bulan Oktober tahun 1938 yang selesai pada tahun 1940 dengan kedalaman 1733 meter dan dapat memproduksi sekitar 4.480 barel minyak per hari. Pengeboran pun dilanjutkan pada tahun 1941 di Dukan nomor 2. Ditemukan minyak, batu kapur, dan gas. Dukan nomor 3 dibor pada saat Perang Dunia Kedua sedang berlangsung, yang mengakibatkan diperlukannya rekonstruksi yang dimulai tahun 1947. Selama 3 tahun dilakukan pengeboran hingga pengiriman pertama yang berlangsung pada 31 Desember tahun 1949 dari omset sebanyak 80.000 ton minyak ke Eropa. Pada tahun 1971, Inggris memberikan kemerdekaan kepada Qatar. Sheikh Khalifah bin Hamad Al Thani berkuasa pada tahun 1972 dan secara bertahap membawa industri minyak Qatar berada di bawah kendali pribadinya. Pada tahun 1995, Sheikh Khalifah digulingkan oleh putranya, Sheikh Hamad bin Khalifah Al Thani yang menjabat sampai tahun 2013. Pada era kepemimpinan Sheikh Hamad, pertumbuhan PDB real mengalami kenaikan yang bervariasi, yang sangat mempengaruhi kekayaan Qatar saat ini, terutama pada tahun 2006 sebesar 26%. Sampai 25 Juni tahun 2013, di akhir kepemimpinannya, pertumbuhan PDB real Qatar berada pada angka 6,5%. Kepemimpinannya menjadi salah satu era terbaik bagi pertumbuhan ekonomi Qatar. Pertumbuhan PDB Qatar mengalami kenaikan setiap tahunnya. Menurut data yang diambil terakhir pada tahun 2015, PDB Qatar berada pada angka 143.788 miliar dolar Amerika Serikat. Setelah kepemimpinan Sheikh Hamad, Qatar sekarang dipimpin Abdullah bin Nasser bin Khalifah Al Thani. Dalam kepemimpinan Abdullah, Qatar sangat mengandalkan jumlah ekspor gas ke negara-negara Asia. Sampai saat ini, gas menjadi poros kekuatan ekonomi dari Qatar sendiri. Dari sekitar 2.200.000 penduduk Qatar, hanya 278.000 atau sekitar 12% yang merupakan penduduk asli dari Qatar itu sendiri.